Abdurrahman bin Auf termasuk dalam kelompok sahabat As-Sabiqunal Awwalun. Ia memeluk Islam pada hari-hari pertama Islam didakwahkan, yakni lewat perantaraan Abu Bakar As-Siddiq. Ia juga termasuk dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga ketika masih hidupnya. 9 orang lainnya adalah 4 Khalifah Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'd bin Abi Waqqas, Said bin Said, Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam Erham. Abdurrahman bin Auf termasuk seorang sahabat yang selalu berhasil dalam perniagaannya, sehingga hartanya selalu berlimpah. Apapun bidang usaha yang ditekuninya selalu memberikan keuntungan, sehingga ia sempat takjub atas dirinya sendiri, dan berkata, "Sungguh mengherankan diriku ini, seandainya aku mengangkat batu tentulah kutemukan emas dan perak di bawahnya." Namun kekayaannya yang melimpah tidak menjadikannya takabur. Orang yang belum pernah mengenalnya, bila bertemu untuk pertama kali, mereka tidak akan bisa membedakan antara dirinya sebagai tuan dan pelayan pegawainya, karena kesederhanaan penampilannya. Pernah ia dipusingkan dengan hartanya yang begitu berlimpah sehingga ia begitu gelisah dan tidak bisa tidur. Istrinya yang bijak dan penuh keimanan memberikan saran yang bisa menenteramkan hatinya. Sang istri berkata, "Hendaknya hartamu engkau bagi 3, dengan sepertiganya, engkau carilah saudaramu seiman yang berhutang dan lunasilah hutang mereka. Sepertiganya lagi, carilah saudaramu seiman yang memerlukan uang dan berilah mereka pinjaman. Dan sepertiganya lagi, engkau pakai sebagai modal perniagaanmu." Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru agar umat Islam bersedekah untuk mendanai perang Tabuk, Abdurrahman bin Auf menyedekahkan seluruh hartanya yang berjumlah sekitar 200 uqiyah atau 8.000 dirham. Umar bin Khattab mengadukan sikap Abdurrahman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena tidak menyisakan apapun untuk keluarganya, sedangkan ia sendiri menyedekahkan separuh hartanya sebanyak 100 uqiyah, separuhnya lagi ditinggalkan untuk keperluan keluarganya. Karena pengaduan Umar ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya, kemudian bertanya, "Wahai Abdurrahman, apakah engkau meninggalkan sesuatu untuk keluarga yang engkau tinggalkan?" "Benar, ya Rasulullah," kata Abdurrahman, "aku telah meninggalkan untuk keluargaku sesuatu yang lebih baik dan lebih banyak daripada apa yang kusedekahkan." "Berapa?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya. "Kebaikan dan rezeki yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan sikapnya dan menerima alasan Abdurrahman tersebut. Suatu hari, beberapa tahun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, terdengar suara bergemuruh dan debu mengepul menuju kota Madinah, seolah-olah ada pasukan yang sedang menyerbu kota Madinah. Ummul Mukminin, Aisyah berkata, "Apa yang sedang terjadi di kota Madinah ini?" Seseorang menjelaskan bahwa kafilah dagang Abdurrahman bin Auf baru datang dari Syam, sebanyak 700 kendaraan penuh dengan barang yang bermacam-macam. Masyarakat Madinah menyambut dengan gembira kedatangan kafilah tersebut karena mereka pasti akan ikut merasakan manfaatnya. Mendengar penjelasan tersebut, Aisyah tercenung sesaat seolah-olah mengingat sesuatu. Kemudian ia berkata, "Aku ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan perlahan-lahan. Ini yang mungkin dimaksud beliau." Sebagian riwayat menyebutkan, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dirinya tersebut dengan redaksi yang berbeda, yakni, Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak, dan beberapa redaksi lainnya yang intinya adalah ia tertunda karena terlalu banyaknya harta kekayaannya. Walaupun ia memperoleh harta,
kekayaannya dengan jalan halal dan membelanjakan atau mengeluarkan dengan jalan halal pula, tetapi ia harus melewati hisab yang tentunya lebih lama dibanding sahabat-sahabat as-sabiqunal awalin lainnya. Sebagian sahabat yang mendengarkan ucapan Aisyah tersebut menyampaikan ucapan tersebut kepada Abdurrahman bin Auf. Ia segera ingat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang pernah bersabda seperti itu, dan ia juga ingat bahwa beliau memberitakan bahwa pertanyaan akhirat tentang umur dan ilmu hanya satu, tetapi tentang harta ada dua, bagaimana mendapatkannya dan di mana, bagaimana membelanjakannya. Sebelum sempat barang perniagaannya diturunkan dari kendaraan, ia bergegas menemui Aisyah dan berkata, "Anda telah mengingatkanku akan hadits yang sebelumnya tak pernah kulupakan. Dengan ini saya memohon dengan sangat Anda menjadi saksi, bahwa kafilah dagang dan semua muatan berikut kendaraan dan perlengkapannya kubelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sewaktu ia sakit keras menjelang ajalnya, Aisyah mendatanginya dan menawarkan agar jenazahnya nanti dimakamkan di halaman rumahnya, sehingga berdekatan dengan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar yang ada di dalam rumahnya. Tetapi ia memang seorang yang rendah hati, ia merasa malu diberikan penghargaan yang setinggi itu. Ia memilih untuk dimakamkan di dekat makam sahabatnya yang telah mendahuluinya, Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu di Baqi. Pada detik-detik terakhir nyawanya akan dicabut, ia sempat menangis dan berkata, "Aku khawatir dipisahkan dari sahabat-sahabatku karena kekayaanku yang melimpah ini."